Istri yang selingkuh dan meninggalkan saya selama saya dirawat di rumah sakit sekarang meminta maaf setelah 12 tahun yang panjang. Hai, saya Jason, 47 tahun. Saya ingin membagikan insiden kehidupan saya di sini untuk mendapatkan beberapa saran. Ini kembali ke 12 tahun yang lalu ketika saya menikah dengan Susan, istri pertama saya. Saya menikah selama 7 tahun, dengan 2 anak, Laura dan Lucas, mereka berusia 5 dan 3 saat itu. Kami menjalani kehidupan yang biasa sampai suatu hari yang menentukan. Suatu pagi ketika saya sedang mengemudi ke kantor, sebuah kendaraan yang melaju dari arah berlawanan menabrak mobil saya. Yang terakhir saya ingat adalah bangun di tempat tidur rumah sakit, tertutup perban dan gips. Perawat memberitahu saya bahwa saya sudah bangun setelah 2 hari dalam koma. Saya memegang tangan dokter saya dan berterima kasih padanya karena menyelamatkan hidup saya. Saya bersyukur atas kehidupan baru, tapi sedikit yang saya ketahui tentang bencana yang akan terjadi. Setelah seminggu perawatan saya, dokter memberitahu saya bahwa tubuh bagian bawah saya lumpuh dan saya mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Saya hancur. Susan hancur mendengar berita ini. Tentu saja sulit baginya karena dia harus mengurus rumah dan anak-anak dalam segala hal. Saya merasa putus asa, tidak bisa memahami hidup saya di kursi roda. Saya menghabiskan hari-hari saya menatap dinding-dinding kosong kamar rumah sakit saya, mengutuk bagaimana hidup saya berubah drastis. Saya takut tidak akan pernah bisa bermain sepak bola dengan anak-anak saya, tidak akan pernah bisa menari dengan istri saya, dan tidak akan pernah bisa merdeka lagi. Untuk menambah kehidupan saya yang menyedihkan, Susan berhenti mengunjungi saya. Pada hari-hari awal saya di rumah sakit, dia membawa anak-anak 3 kali seminggu. Momen-momen yang saya habiskan bersama keluarga adalah satu-satunya yang saya nantikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kunjungannya semakin jarang. Saya memohon padanya agar membawa anak-anak untuk mengunjungi saya, tetapi dia akan mengatakan bahwa anak-anak tidak ingin bertemu saya begitu sering. Saya merasa putus asa. Lalu suatu hari, dia memberikan saya surat cerai sambil mengatakan, saya tentu tidak bisa menghabiskan hidup saya dengan seorang pria cacat. Saya masih muda dan diinginkan. Saya pantas mendapat pria normal. Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa saya tidak merasakan itu datang. Saya mencium perpisahan yang akan datang ketika dia mulai bersikap dingin padaku, tetapi saya tidak mengharapkan itu datang begitu cepat. Sebulan setelah kecelakaan saya, beberapa teman saya memberitahu saya bahwa mereka telah melihat Susan mengelilingi tangan dengan seorang pria parubaya, mungkin seseorang berusia 50-an, di kafe dan pusat perbelanjaan, selama sore hari dan akhir pekan. Beberapa mengklaim bahwa dia berselingkuh bahkan sebelum kecelakaan saya. Dan ada yang mengatakan bahwa keputusasaannya membawanya pada seorang pria tua yang gemuk setelah kecelakaan saya. Baru 2 bulan setelah kecelakaan saya belum diperbolehkan pulang dan sudah diberikan surat cerai. Mungkin terdengar tenang saat menulis ini, tapi saya sama sekali tidak merasakan itu waktu itu. Saya bingung, hancur, dan patah hati. Saya terikat kursi roda, miskin, dan bercerai tanpa penghasilan atau tabungan. Setelah membayar AMS, biaya rumah tangga, dan pendidikan anak-anak, tabungan tidak ada dalam rencana. Untungnya, saya memiliki asuransi yang menutupi tagihan rumah sakit saya sampai batas tertentu. Saya harus menjual aset saya untuk biaya-biaya yang tersisa. Jadi, pada akhirnya, saya tidak memiliki apa-apa. Saya ingin berteriak, memukul kepala saya ke dinding, dan mengutuk nasib saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan waktu itu, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang membuat saya tetap waras, mungkin api balas dendam. Setelah pulang, saya pindah ke rumah orang tua saya. Saya berusia 35 tahun, bercerai, tanpa penghasilan, dan bergantung pada ibu saya yang sudah tua secara fisik dan keuangan. Ibu saya adalah seorang tukang bunga. Dia menjalankan toko kecil di pinggiran kota. Sedikit pendapatan dari toko dan uang pensiunnya cukup untuk biaya hidupnya. Dengan sumber daya yang terbatas, dia menawarkan dukungannya untuk saya. Itu adalah perasaan yang paling membingungkan bagi seorang pria berusia 35 tahun untuk bergantung pada ibu berusia 62 tahun. Tidak lama setelah pulang dari rumah sakit, saya pergi menjenguk anak-anak saya. Ketika saya tiba di rumah, pintunya terkunci. Tetangga memberitahu saya bahwa Susan telah pindah ke rumah kekasihnya dengan anak-anak. Menurut tetangga saya, kekasih Susan adalah seorang pria tua gemuk yang sudah bercerai 3 kali, tetapi sangat kaya dan tidak memiliki anak. Beberapa bahkan menyebut Susan sebagai pemburu emas dan murahan yang tidur dengan pria tua yang pemarah karena kekayaannya. Saya berhasil mendapatkan alamat kekasihnya dan tiba di rumahnya. Ketika saya sampai di rumah baru Susan, dia tidak membiarkan saya bertemu anak-anak saya. Mengatakan bahwa anak-anak sudah terbiasa dengan kekasihnya dan tampaknya memanggilnya ayah. Dia mengatakan bahwa penampilan saya yang tiba-tiba akan membingungkan mereka lebih lanjut.
Dia mengancam saya dengan perintah penahanan ketika saya bersikeras untuk bertemu anak-anak saya. Saya tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar pengacara. Saya bertahan hidup dari pendapatan yang sedikit dari ibu saya, jadi saya mundur. Belum 6 bulan setelah kecelakaan saya dan hanya beberapa bulan setelah perceraian saya, dia sudah tinggal dengan seorang pria. Saya merasa jijik. Saya bertanya bagaimana dia bisa meninggalkan saya dan melanjutkan hidup dengan begitu cepat. Tidak dewasa, saya tahu. Saya adalah seorang ayah yang terikat kursi roda. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya memohon kepadanya setidaknya memberikan satu kesempatan untuk membuktikan nilai saya. Dia merendahkan saya, mengatakan bahwa saya adalah orang cacat dan beban dalam hidupnya. Saya bertanya padanya apakah dia selingkuh dari saya sebelum perceraian karena perceraian kita sudah disetujui sebulan yang lalu, dan dia sudah tinggal dengan kekasihnya. Dia mengusir saya, mengatakan bahwa itu bukan urusan saya dan bahwa saya tidak boleh pernah menunjukkan wajah jelek saya kepadanya. Saya terus menatapnya, merenungkan 7 tahun hidup bersama wanita itu yang menggantikan saya dengan pria lain dalam hitungan bulan. Saya meninggalkan tempat itu dengan mata berkaca-kaca. Saya pulang, merasa kalah oleh rasa malu. Saya menangis seperti anak 5 tahun di depan ibu saya, yang menenangkan saya. Dia memotivasi saya untuk mengambil alih hidup saya. Saya bingung tentang hidup saya. Saya tanpa arah. Untuk memulai, saya bergabung dengan ibu saya di toko bunganya. Saya membantunya membuat rangkaian bunga, melayani pelanggan, dan membersihkan toko. Segera saya menyadari bahwa bisnis itu memiliki potensi besar untuk tumbuh. Tapi ibu saya terlalu rapuh untuk melakukannya sendiri. Saya menghubungi kontak lama saya untuk mengamankan kontrak dengan perusahaan manajemen acara, untuk menyediakan bunga pada acara-acara. Secara bertahap, saya membangun tim dan mengambil kontrak untuk dekorasi tempat, dan akhirnya meluncurkan perusahaan manajemen acara saya sendiri. Butuh 12 tahun lamanya bagi saya untuk membangun kembali hidup saya untuk diri saya sendiri. Ibu saya selalu mendukung saya selama ini. Dia mendukung saya dan memotivasi saya untuk bangkit. Setahun setelah kecelakaan saya mendengar Susan akan meninggalkan kota dengan anak-anak saya dan kekasihnya. Saya bergegas ke rumah untuk bertemu anak-anak saya, tetapi mereka sudah pergi pada saat saya tiba. Sebelum itu, saya mencoba mencapai anak-anak saya beberapa kali, tetapi Susan menghina saya dan mengusir saya setiap kali. Susan memiliki hak asuh penuh atas anak-anak dan bisa memutuskan segalanya untuk mereka. Karena saya terbatas secara fisik dan finansial, saya tidak bisa mengajukan hak asuh bersama. Saya tidak bisa menentang perintah penahanannya karena saya terlalu miskin untuk menyewa pengacara. Sedangkan Susan memiliki kekasih yang kaya, Evan. Saya tidak tahu apakah dia sudah bersamanya sebelum kecelakaan saya dan, jika tidak, bagaimana dia tiba-tiba muncul dalam hidup Susan. Yang saya tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang pria kaya dengan properti leluhur yang cukup. Dalam 12 tahun terakhir, setiap kali saya mendapat petunjuk anak-anak saya melakukan perjalanan untuk bertemu mereka tetapi gagal setiap kali. Susan mengancam untuk menangkap saya karena kekasihnya memiliki uang dan kontak untuk lepas dari segala sesuatu. BTW. Pria itu bahkan tidak menikahi Susan setelah 12 tahun. Meskipun mereka tinggal bersama, setahun yang lalu, akhirnya saya mengajukan hak asuh bersama. Saya menunggu dengan penuh antusias bisnis manajemen acara saya untuk stabil. Saya mengajukan hak asuh dan akhirnya berhasil mendapatkan 15 hari. Mereka akan terbang ke rumah saya minggu depan. Meskipun Susan melakukan yang terbaik untuk menentang permohonan saya di pengadilan, saya menyewa pengacara yang baik yang memperjuangkan kasus saya dengan baik, dan saya mendapatkan 15 hari. Selain itu, anak-anak saya sudah dewasa sekarang, dan mereka ditanya apakah mereka ingin bertemu saya dan mengatakannya. Saya tahu saya tidak bisa mengganti 12 tahun yang hilang, tetapi saya ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak saya. Saat waktu semakin dekat, saya merasa gugup dan senang pada saat yang bersamaan. Mereka sekarang berusia 17 dan 15 tahun. Saya tahu remaja saat ini sangat menuntut. Saya berharap anak-anak saya tidak kasar dan toksik ke ekstrim. Saya tidak tahu cerita apa yang telah Susan katakan kepada mereka dalam 12 tahun terakhir. Dan seharusnya saya memberitahu mereka kebenaran tentang ibu mereka? Saya tidak tahu. Apakah kalian punya saran tentang ini? Bagaimana cara saya mendekati mereka? Saya sangat gugup dan sangat bersemangat. Pembaharuan 1. Hai semua, saya punya pembaharuan yang cukup besar. Saya melewatkan 2 informasi penting dalam postingan asli saya pertama tentang istri saya sekarang. Ami, ya, saya menikah lagi dengan seorang wanita cantik 5 tahun yang lalu. Ami adalah seorang desainer interior. Saya bertemu dengannya di sebuah acara di mana dia merancang tempat pernikahan. Dan kami menyediakan bunga-bunganya. Saat itu saya belum memulai perusahaan saya sendiri. Itu bukan cinta pada pandangan pertama. Tapi kami cocok dengan baik.
Kami terus bertemu untuk acara-acara seperti itu dalam beberapa bulan berikutnya dan menjadi teman. Dia adalah seorang ibu tunggal dari seorang putri berusia 3 tahun. Ide untuk memulai perusahaan manajemen acara adalah miliknya karena dia bekerja untuk salah satu perusahaan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki kontak dan pengetahuan tentang bisnis tersebut. Saya bermitra dengannya untuk meluncurkan bisnis tersebut. Kami berkencan selama setahun sebelum menikah. Sekarang kami hidup sebagai keluarga bahagia berjumlah 4, Ami, putrinya, Mia, ibu saya, dan saya. Putrinya sangat senang mendapatkan nenek. Begitu juga dengan ibu saya. Informasi kedua adalah tentang kompensasi kecelakaan. Saya ditabrak oleh truk yang melaju kencang. Saya seharusnya mendapat kompensasi dari perusahaan logistik yang memiliki truk tersebut. Tetapi pada saat itu, perusahaan itu lepas dari membayar apapun dengan memanipulasi fakta tentang kecelakaan dan menyalahkan saya. Saya tidak bisa menyewa pengacara yang baik saat itu. Jadi saya tidak mendapatkan sepeser pun. Anda tahu bagaimana cara kerja perusahaan besar. Mereka membayar mahal kepada pengacara mereka untuk menyelamatkan diri. Setelah menikah dengan Ami, dia menyarankan saya untuk mengajukan kembali kasus tersebut karena kami bisa mempekerjakan pengacara yang sesuai. Kasusnya masih di pengadilan, tetapi pengacara saya memberi petunjuk positif bahwa putusan itu akan berpihak pada kami. Baiklah, kembali ke cerita saya. Seperti yang saya sebutkan dalam posting asli saya 3 bulan yang lalu, anak-anak saya seharusnya mengunjungi saya setelah 12 tahun bercerai. Saya gembira dan gugup. Tetapi Ami menenangkan saya dan mendukung saya sepanjang waktu. Saya pergi menjemput mereka di bandara. Yang tertua, Laura, sekarang berusia 15 tahun, dan yang termuda, Lukas, berusia 13 tahun. Mereka telah tumbuh menjadi remaja yang cantik dan tampan. Setelah salam awal, kita kehabisan percakapan. Semua 3 orang merasa canggung. Di perjalanan kami dari bandara ke rumah, saya mencoba memecah kebekuan dan menanyakan tentang kehidupan sekolah dan kota mereka. Sengaja saya menghindari percakapan tentang ibu mereka. Mereka juga tidak membawanya. Anak-anak itu tidak biasa diam atau mungkin mencari kesempatan untuk memasukkan earphone mereka, seperti remaja lainnya. Setelah sampai di rumah, kami disambut oleh Ami. Anak-anak terlihat terkejut seolah mereka tidak mengantisipasi kedatangan Ami. Saya tidak tahu mengapa Ami adalah kejutan bagi mereka. Ketika ibunya bisa tinggal dengan pria lain dalam beberapa bulan setelah perceraian kami, mengapa saya tidak bisa menikah lagi? Ami telah menyiapkan kamar tamu untuk anak-anak. Kami makan siang bersama, dan Ami menyusun rencana liburan yang telah kami rencanakan untuk keluarga. Mereka memberikan reaksi netral terhadap semuanya. Mereka tidak terlalu antusias dan tidak menolak rencana tersebut. Ami dan saya bingung dengan respons campur aduk mereka. Mereka mengunci diri mereka di dalam kamar, dan segera setelah itu, saya menerima telepon dari ibu mereka, Susan, yang menuduh saya telah menipu anak-anak kami. Dia mengatakan bahwa saya membawa anak-anak ke rumah saya sehingga Ami dan saya bisa memanipulasi mereka. Saya merasa bingung dengan perilakunya. Dia menuduh saya menyembunyikan kebenaran tentang pernikahan saya. Saya heran dengan tuduhannya. Saya menutup teleponnya. Tetapi dia terus menelepon saya. Saya memutuskan untuk mengatasi masalah yang tidak terungkap. Saya memanggil anak-anak saya dan menanyakan apa masalahnya. Setelah sedikit ragu, mereka mulai berbicara. Mereka marah pada saya karena dikatakan kepada mereka bahwa saya telah meninggalkan mereka. Susan telah mempengaruhi anak-anak melawan saya dan telah memenuhi pikiran mereka dengan semua kebohongan dan tipu daya. Saya mengungkapkan kepada mereka kebenaran sebenarnya bahwa itu bukan saya. Ibu mereka langsung melompat ke pria lain begitu dia mendapat kesempatan. Mereka adalah anak-anak saat itu, tetapi mereka ingat kejadian-kejadian itu dengan baik. Saya memberitahu mereka bagaimana Susan menghilang dengan mereka ke rumah orang tua tersebut, dan bagaimana dia telah mengancam dan mengusir saya setiap kali saya mencoba menghubungi mereka. Saya menunjukkan kepada mereka surat larangan dan semua permohonan saya yang ditolak untuk bertemu dengan mereka. Mereka menangis dan menyesali karena percaya pada kebohongan ibu mereka selama bertahun-tahun. Anak laki-laki saya yang lebih muda, Lukas, mengakui bahwa suatu ketika, dia mencoba menghubungi saya melalui media sosial, tetapi Susan menangkapnya. Dia memerasnya secara emosional dan membuat janji darinya bahwa dia tidak akan pernah menghubungi saya lagi. Anak-anak itu juga mengakui bahwa mereka pernah ditegur oleh suami Susan. Susan dan anak-anak itu diperlakukan dengan buruk di acara keluarga karena mereka belum menikah. Susan terus tinggal sebagai gundik di rumahnya. Meskipun pria itu membayar biaya pendidikan mereka, dia tidak pernah menjadi figur ayah bagi mereka. Hatiku sakit ketika saya mengetahui tentang kesulitan anak-anak saya. Setelah semua kebenaran terungkap, kami memeluk satu sama lain dan menangis sepuas hati. Kami pergi berlibur seminggu di Florida dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama.
Laura dan Lukas berbondong-bondong dengan Ami dan Mia, yang berusia 8 tahun ini. Saya tidak bisa lebih bahagia melihat seluruh keluarga bersatu. Anak-anak saya mengunggah foto kelompok kami di media sosial, dengan caption keluarga bahagia. Begitu Susan melihat foto-foto tersebut, dia menelepon mereka dan menghardik mereka karena perilaku bodoh mereka. Dia menyalahkan mereka atas pengkhianatan karena dekat dengan kami. Dia mengirimkan pesan teks kepada saya, mengancam bahwa dia tidak akan membiarkan saya bertemu dengan anak-anak saya lagi jika saya melakukan sesuatu untuk membuat mereka melawan dirinya. Saya tertawa pada ancaman kosongnya dan melanjutkan liburan kami. Setelah kembali dari liburan, anak-anak saya bertemu dengan kerabat saya. Kerabat saya dengan senang hati menerima mereka. Dan saya senang melihat ikatan lama terjalin kembali. Saat mereka akan pergi, mereka berjanji untuk tetap berhubungan. Terlepas dari ancaman Susan, mereka mengatakan bahwa mereka merasa sesak untuk tinggal di rumah itu. Dan mereka akan kembali bersama saya setelah menyelesaikan sekolah menengah. Saya memeluk mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah pulang, mereka menghadapi Susan tentang kejahatannya. Tetapi dia malah menyalahkan saya atas pemutarbalikan fakta yang terjadi. Sudah beberapa bulan sejak mereka kembali. Tapi kami berbicara secara teratur. Saya berharap bisa memiliki mereka kembali bersama saya. Saya akan memberikan pembaruan jika ada perkembangan. Terima kasih banyak. Update 2. Hai Semunia. Saya tahu sudah lama sejak terakhir kali saya memberikan update. Ada banyak drama dalam 6 bulan terakhir setelah pertemuan pertama saya dengan anak-anak saya. 3 bulan yang lalu. Kasus pengadilan dengan perusahaan logistik selesai. Tebak apa? Saya menerima ganti rugi besar, tidak hanya untuk kecelakaan tetapi juga untuk ketidakadilan dalam persidangan pertama. Saya tidak yakin apakah saya sudah menyebutkan ini dalam persidangan awal. Perusahaan logistik yang truknya menabrak mobil saya memanipulasi kasus itu dan menyalahkan saya atas kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, saya tidak mendapat kompensasi sama sekali. Saya mengajukan banding lagi, atas saran istri saya, dan kali ini menang. Saya memberitahu anak-anak saya, dan mereka sama-sama senang. Mereka ingin bertemu dengan saya, dan saya berjanji akan memiliki mereka kembali bersama saya secara permanen. Sebulan kemudian, Susan muncul di kantorku. Dia memegang tanganku dan meminta maaf. Saya terkejut melihatnya tiba-tiba. Dia mengakui bahwa setelah kecelakaan saya, dia menjadi putus asa. Dia menemukan pria tua itu yang ingin memiliki sugar baby. Saya tidak tahu tentang semua istilah itu sampai saya mencarinya pada hari itu. Pria itu mengalami beberapa pengalaman mengerikan dengan seorang wanita muda yang melarikan diri dengan uangnya setelah beberapa bulan. Jadi dia memutuskan untuk menetap dengan seorang wanita dewasa, Susan, yang berusia 32 tahun saat itu. Susan memiliki 2 anak, yang menjadi jaminan kesetiaannya. Pria itu menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menikahinya dan malah menjadikannya gundik karena dia tidak ingin membagi warisan dengan anak-anak saya. Susan setuju dengan syaratnya karena dia berjanji untuk memberi makan dan mendanai pendidikan mereka. Saya bertanya mengapa dia tidak mencari pekerjaan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bekerja dan tidak yakin apakah dia bisa mencapai gaya hidup yang sama, yang diberikan oleh kekasihnya secara gratis. Dia terus mengatakan bahwa dia melakukan segalanya untuk melindungi masa depan anak-anak. Dia berpegang pada pendiriannya, mengatakan bahwa anak-anak akan tumbuh dalam kemiskinan jika dia tidak mengambil langkah tersebut. Saya sangat kesal dengan keluhannya sehingga saya berteriak padanya, mengatakan bahwa dia setidaknya bisa memberi saya kesempatan untuk bangkit kembali. Jika dia begitu peduli dengan masa depan anak-anak kita, dia seharusnya membicarakannya dengan saya daripada langsung membuat kesimpulan dan meninggalkan saya tanpa pemberitahuan. Saya menjelaskan bahwa saya telah melanjutkan hidup saya dan rayuanannya tidak penting. Dia mengingat semua momen bahagia yang kami bagikan, seperti hari pernikahan kami, kelahiran kedua anak kami, DLL. Saya menolaknya, mengatakan bahwa saya adalah orang yang berbeda sekarang, dan semua kenangan itu telah pudar. Mereka tidak berarti apa-apa bagi saya. Dia melampaui batas dengan mengatakan bahwa dia dan anak-anak saya adalah keluarga asli saya, bukan Ami dan Mia. Dia mengatakan bahwa Mia bukanlah anak saya dan bahwa saya tidak pernah bisa memiliki keluarga yang layak dengan Ami dan Mia. Saya merasa jijik dengan pikirannya yang kejam. Dia bersikeras bahwa saya membawanya kembali sehingga keluarga yang sebenarnya bisa bersatu kembali. Saya menjelaskan kepadanya dengan jelas bahwa saya mencintai Ami dan Mia, dan mereka adalah keluarga sejati saya dan bukan dia. Dia menolak untuk meninggalkan kantorku, menciptakan kekacauan. Dia pergi hanya ketika saya mengancamnya dengan polisi. Saya kembali ke rumah dan menceritakan ini kepada ibu saya dan Ami. Ami tentu saja terganggu oleh ini, tetapi dia adalah wanita dewasa dan tidak membuat masalah dari itu. Ibuku mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukai Susan karena sifat egoisnya.
Ibuku bahkan mengatakan bahwa Susan kembali kepada saya hanya karena uang yang saya terima setelah penyelesaian di pengadilan. Wanita itu memang pencari uang. Ketika anak-anak saya mengetahui perilaku ibu mereka memarahinya dan menyuruhnya tetap pada jalurnya. Saya tidak yakin bagaimana sugar daddy-nya mengetahui tentang insiden ini. Dan dia telah mengancam untuk membuangnya jika dia mencoba menghubungi saya lagi. Saya tidak bisa lebih berterima kasih padanya. Update terbaru adalah bahwa anak-anak saya akan pindah bersama saya bulan ini. Mereka akan tinggal bersama kami sebentar sebelum saya menempatkannya di perguruan tinggi terdekat. Mereka ingin menikmati kehidupan kampus mereka dan tinggal di asrama. Saya percaya kita harus tetap terhubung, tetapi pada saat yang sama, memberi diri kita sedikit ruang untuk saling mengenal. Anak-anak telah meninggalkan Susan. Dan pada akhirnya, dia hanya tersisa dengan sugar daddy-nya. Saya harap dia bisa menikmati manisnya sampai menjadi pahit. Hahaha,